Kalau misalnya Apple nih sudah menggunakan capacitive touch button ya sekarang di iPhone Pro 15-nya. Nah, nantinya mungkin Apple nih bisa menjadi pencetus penggunaan capacitive button nih di seluruh smartphone yang ada di seluruh dunia ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita kembali lagi ke DJ News. Oke, langsung aja kita ke rumor terbaru dari Apple. Nah, iPhone 15 Pro ini akan muncul pada bulan September. Dan sekarang rumornya itu semakin gencar guys. Terutama ada perubahan pada capacitive touch button yang dimiliki oleh iPhone 15 Pro ini. Jadi seluruh button pada iPhone 15 Pro ini akan memiliki capacitive touch button yang nggak bisa ditekan dan masuk lagi gitu guys. Jadi semuanya itu akan flat dan tidak bisa ditekan seperti yang sebelumnya, tapi akan ada getaran ya kalau misalnya nantinya kita tekan tombol tersebut. Nah, jadinya yang dulu volume buttonnya itu ada dua, up and down, sekarang ini volume buttonnya cuma satu guys, tapi panjang banget. Nah, nantinya yang pasti iOS dari Apple iPhone 15 Pro ini pasti bisa mendeteksi kalau kalian menekan bagian atas, berarti volumenya akan up. Kalau yang bagian bawah akan down volumenya. Nah, selain itu untuk urusan power itu juga diganti dengan capacitive touch button juga. Lalu juga untuk switch yang biasanya untuk mute di bagian kanan dari iPhone kalian itu sekarang juga diganti button guys. Jadi kalau dulunya yang bisa switch gitu ya, yang switchnya kalau misalnya ada warna oranye itu berarti adalah mute. Sekarang kita nggak bisa tahu lagi guys kalau misalnya itu mute atau enggak. Nah, tapi ada fungsi lainnya juga. Jadi menurut rumor, fungsi power button, volume button itu masih tetap sama. Tapi untuk switch yang diganti menjadi button ini, sekarang fungsinya menjadi action button seperti di Apple Watch Ultra. Jadi kalau kalian misalnya ganti settingnya, itu yang tadinya tombol switch itu bisa diganti berbagai macam fungsi. Seperti misalnya untuk mute kalian tahan, misalnya 1 detik. Atau misalnya ditekan sekali, nanti akan bisa mute. Ditekan sekali lagi unmute. Lalu misalnya kalian tekan 2 kali atau 3 kali, itu bisa memiliki fungsi yang lainnya juga. Dan misalnya kalian tahan tekanannya, itu juga akan bisa memberikan fungsi yang lain. Nah, contoh yang paling simpel adalah kalau kalian sudah menggunakan double tap di belakang iPhone kalian, nah fungsi-fungsi tersebut tuh nantinya bisa digunakan di action button yang ada di tombol switch tersebut. Tentunya semua capacitive button ini akan memiliki fungsi getaran ya guys. Jadi kalau kita tekan, itu kita akan tahu, oh ini kalau bergetar berarti kita sudah melakukan tekanan. Nah, Apple pasti ya menambah beberapa hardware untuk bisa menggetarkan di bagian button-button tersebut. Tentunya akan bertambah ya di dalam iPhone 15 Pro itu. Nah, lalu kalian berpikir kalau memang nantinya capacitive button, terus gimana dong kalau kita pakai casing ya? Nah, katanya Apple ya, kalau misalnya kita pakai casing pun itu button tersebut tuh masih bisa mendeteksi kalau ada tekanan guys. Jadi kalian nggak usah takut. Ya moga-moga info ini benar. Karena kalau enggak, nanti casing dari iPhone ini di bagian samping yang ada buttonnya pasti akan lubang semua guys. Semoga ini nggak terjadi ya guys. Semoga Apple bisa menemukan cara agar kita tetap bisa menekan tombol tersebut dari casing. Nah, lalu katanya juga untuk tombol volumenya sendiri itu bisa menggunakan fitur swipe seperti yang ada pada AirPods Pro yang generasi kedua. Jadi kalian bisa nge-swipe ya dari atas ke bawah kalau ingin menurunkan volumenya. Kalau
kalian swipe dari bawah ke atas itu bisa menaikkan volumenya. Nah, tapi mungkin fitur swipe ini nggak akan bisa dilakukan jika menggunakan casing. Tapi nggak ada masalah lah. Selama kita bisa menekannya dari luar casingnya, ya tetap fitur volume up dan volume down ini bisa teratasi guys. Nah, lalu muncul pertanyaan dari kalian lagi pasti. Kalau misalnya smartphone kita mati atau dalam posisi nggak hidup, lalu gimana cara menyalakan power dari power button yang kapasitif touch ini? Nah, Apple sih sudah memikirkannya ya guys. Katanya sih nanti ada chip khusus tambahan yang benar-benar bisa jalan walaupun smartphone atau iPhone kalian ini mati guys. Dan menurut saya itu mind blowing banget ya. Karena kalau memang bisa melakukan hal itu, berarti meskipun smartphone kalian nanti dalam posisi mati, sebetulnya kalau kalian mau memasukkan teknologi yang seperti AirTag di dalam iPhone, jadi baterainya itu bisa bertahan lama banget untuk bisa di tracking. Nah, hal itu mungkin bisa menjadi smartphone paling aman ya di seluruh dunia, karena kalian masih bisa tracking walaupun smartphone kalian ini hilang atau dicuri guys. Nah, katanya sih Apple bisa tetap menggunakan power buttonnya itu meskipun iPhone tersebut masih mati dan dalam waktu yang lama banget. Nah, saya nggak tahu ya apakah bisa bertahan sampai 2 tahun atau 3 tahun, karena kalau memangnya bisa, hal ini akan wow banget gitu ya. Tapi kalau nggak bisa dan kalian nggak punya charger, hal ini juga akan menyulitkan kalian. Misalnya hanya tahan cuman 1-2 hari gitu ya untuk bisa menggunakan power button kalau misalnya iPhone kalian mati, maka ya itu lumayan annoying sih guys. Kalian harus ngecas dulu, mungkin 5 menitan baru bisa menggunakan button tersebut untuk menyalakan iPhone kalian. Ya, meskipun baterai dalamnya itu masih penuh ya. Ya, ini kan kita andai-andai saja. Tapi katanya Apple sih itu tidak akan terjadi dan bisa menggunakannya dalam rentan waktu yang cukup lama. Kita tinggal tunggu aja inovasi ini masuk ke iPhone 15 Pro dan ya pasti banyak orang yang akan terkagum-kagum sih dengan hal ini. Nah, info selanjutnya yang dari iPhone 15 Pro dan iPhone 15 series ini adalah, kalau kalian ingat di iPhone 14 series itu di Amerika mereka sudah menggunakan eSIM. Jadi SIM card slotnya itu udah nggak ada lagi gitu. Dan ini cukup mengganggu ya untuk beberapa orang yang suka traveling. Karena ya lebih gampangan pakai SIM card slot untuk ganti-ganti SIM card kalau kalian hobi pergi ke luar negeri gitu guys. Tapi di sini pakai eSIM lumayan lebih ribet lagi ya, meskipun banyak orang yang katanya lebih gampang dan lain-lain, tapi menurut saya itu lebih ribet sih. Nah, di sini ternyata ada kabar buruk bagi kalian yang akan beli iPhone 15 Pro ini. Rumornya sih baru di UK ya. Jadi menurut rumor atau leak tersebut, iPhone 15 Pro yang ada di UK atau iPhone 15 series yang ada di UK itu nantinya tidak akan ada SIM card slot lagi. Dan tentunya akan diganti ke eSIM semua. Nah, itu yang sebelumnya ada jadi nggak ada, sekarang jadi lebih ribet. Saya sih berharap banget di Indonesia tidak akan kejadian seperti hal ini. Karena kalau ada seperti ini, kita pasti pusing banget gitu ya. Apalagi pengguna selain smartfren. Karena di Indonesia sendiri cuma smartfren kalau nggak salah yang punya teknologi eSIM. Telkomsel aja sampai sekarang belum ada loh teknologi eSIM itu. Bakalan pusing banget kalau Indonesia ini dapat versi yang cuma ada eSIM-nya aja guys. Oke. Berita lanjutan lagi yang menurut saya nggak mengenakan dari iPhone 15 Pro ini adalah lensa periskopnya itu loh, yang dulunya katanya akan muncul di iPhone 15 Pro dan Pro Max itu, ternyata sekarang katanya hanya ada pada iPhone 15 Pro Max saja. Dan iPhone 15 Pro tidak akan mendapat bagian dari lensa periskop tersebut. Meskipun katanya juga, ini rumor leaknya, tahun ini iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max itu akan mengalami kenaikan harga sebesar $200 di masing-masingnya. Jadi kayak kalian udah bayar $200 lebih dari harga biasanya, ternyata yang dapat cuman yang Pro Max saja.
Yang versi Pro-nya nggak dapat, tapi harganya tetap naik. Itu kan nggak banget menurut saya ya Apple. Jadi tolonglah kalau bisa ya, at least kalian nggak menaikkan harga yang Pro, tapi nggak dikasih yang lensa periskop, itu masih oke menurut saya. Nah, itu adalah rumor dari iPhone 15 Pro. Nah, sekarang saya akan lanjut ke iOS 17 karena iOS 17 ini juga ada rumor yang leak ya. Katanya sebelumnya iOS 17 ini hanya menambah sedikit performa atau sedikit fitur baru ya, tambahan dari iOS 16. Tapi ternyata menurut rumor terbaru, iOS 17 ini akan menambah cukup banyak fungsi-fungsi dan fitur-fitur terbaru yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak user iOS guys. Nah, saya sih happy-happy aja ya. Tapi ada satu hal yang bikin saya sedih. Jadi saya ini kan pengguna iPhone X. Nah, iPhone X tuh katanya sebelumnya akan dapat iOS 17. Tapi karena ada major release ini dari iOS 17 yang dapat fitur-fitur yang banyak dan baru, nah ternyata iPhone X ini nggak akan kebagian iOS 17 guys. Jadi ya itu hal yang menyedihkan banget ya untuk para pengguna iPhone X ini. Dan yang bisa menggunakan itu adalah iPhone XS. XR saya nggak tahu apakah bisa, harusnya sih tetap bisa. Pokoknya yang generasi iPhone X dan iPhone 8 itu nggak bakalan dapat update dari iOS 17 ini. Dan ya sebetulnya ya lumayan sih, dari 2017 sampai 2013 itu udah sekitar 6-7 generasi iOS lah ya. Lumayan menurut saya. Tapi ya saya cukup sedih juga karena kita tidak akan mendapat updatean dari iOS terbaru lagi. Nah, mungkin itu aja ya berita yang ingin saya sampaikan pada hari ini guys. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi tentang berita pada hari ini guys. See you guys di video selanjutnya. Ya, iPhone X akhirnya nggak dapet iOS 17. Ya, waktunya upgrade berarti saya. Kalau enggak, ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih dengan iPhone saya ini. Ya udahlah.